Baik, saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi thank you buat Pastor Andi dan Pastor Nining buat kesempatannya saya selalu share di sini. Heroes around you, pahlawan di sekitar Anda. Setiap kali kita dengar kata pahlawan, yang muncul di benak kita tuh selalu para pejuang-pejuang yang telah gugur di medan perang. Dari antara semua pahlawan yang pernah gugur di medan perang, siapa hero saudara? Kalau saya udah jelas Kartini lah ya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ternyata kata pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya, diambil dari kata pala dan wan. Kata pala itu artinya buah. Yang pertama artinya orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Jadi pahlawan adalah orang-orang yang hidupnya menghasilkan buah. Luar biasa ya. Yang kedua, orang-orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Yang ketiga, pejuang yang gagah berani. Nah, arti kata pahlawan ini menjelaskan kepada kita bahwa pahlawan bukan hanya mereka yang berperang dan gugur di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan sebuah bangsa. Tapi pahlawan itu merupakan sebuah karakter dari seseorang. Karakter seorang pahlawan yang pertama, dia punya kepedulian, compassion. Katakan kepedulian. Kebayang gak kalau para pahlawan tuh gak peduli? Ada gak yang kira-kira mau angkat bambu runcing, pergi berperang dan mungkin gak pulang? Orang yang jadi pahlawan itu punya kepedulian yang luar biasa. Yang kedua, memiliki keberanian atau courage. Nah, seorang pahlawan itu punya karakter berani. Tapi berani di sini bukan berani berkelahi, berani nyopet, berani nembak cewek, bukan. Bukan berani ditato, bukan berani naik jet coaster. Ngemeng-ngemeng saya takut loh naik jet coaster. Saya kalau diajak Jojo pergi ke theme park gitu ya, paling sebel. Kenapa? Saya cuma bisa jaga tas. Saya nggak berani. Tapi kalau suruh menyeberang lautan, masuk gunung dan hutan, saya berani. Ya, jadi pahlawan itu bukan beraninya sok maco, tapi punya keberanian dari dalam untuk menjawab kebutuhan. Yang ketiga, seorang pahlawan itu mau berkorban, selfless. Bayangin kalau para pahlawan nggak berani berkorban, siapa yang mau jadi pahlawan? Betul? Nggak jelas pulang enggak loh. Untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk sebuah penghargaan. Setahu saya nggak ada tuh pahlawan yang gugur di medan perang itu titip-titip pesen. Besok-besok kalau pasang foto saya yang gede ya di monumen, nggak ada. Mereka berjuang untuk kepentingan orang banyak, bangsa dan negara, agama, bukan untuk penghargaan. The real heroes work without applause. Pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya itu berkarya tanpa tepukan tangan. Melakukan sesuatu yang besar, dilihat orang banyak, jauh lebih mudah dibandingkan melakukan sesuatu yang berdampak untuk orang banyak tapi nggak kelihatan besar. Banyak orang yang maunya dapat penghargaan tapi nggak mau bayar harga. Tema khotbah saya yaitu Heroes Around You, bicara soal pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Orang-orang yang peduli sama kita. Orang-orang yang telah berkorban untuk menolong kita. Mereka yang telah berjasa untuk mengantar kita ke tempat di mana kita berada hari ini. Ambil waktu sebentar. Apakah Anda punya hero dalam hidupmu? Orang-orang yang peduli sama kamu. Mungkin saudara bukan, orang tua bukan, tapi dia peduli. Dia mau berkorban buat nolong kamu. Dan yang luar biasa jasa-jasanya lah yang mengantar Anda ada di sini hari ini. Mungkin ada Anda yang dari keluarga miskin gak bisa sekolah. Tapi karena ada orang yang peduli sama Anda, hari ini Anda bisa sekolah dan bisa jadi pengusaha. Setiap kita punya hero dalam hidup kita, amin. Saudara, kita mau belajar tentang menjadi silent heroes. Saya punya silent heroes, ya banyak. Saya nggak bisa pasang fotonya semua di sini. Tapi waktu saya merenungkan khotbah ini, Tuhan kasih saya gambaran 3 orang ini. They are my silent heroes. Saudara kan lihatnya muka saya. Tangan Pengharapan, Ibu Heni,
Pak Jojo. Anda tahu kita masuk TV, masuk koran, masuk majalah segala macam. Yang kasarnya dikenal orang tuh saya. Tapi saya punya silent heroes. Untuk saya bisa hari ini bicara di depan ribuan orang hari ini. Itu ada orang-orang yang menolong saya ngurus anak di rumah. Ada orang-orang yang peduli gantiin saya masak buat puluhan orang di rumah. Ada orang yang peduli untuk tiap pagi tuh ketok pintu kamar saya, bangunin anak-anak saya. Saya tuh sama Chloe, Zoe, Excel sama Jojo berlima tidur sekamar. Karena rumah kami dipakai sama yayasan untuk jadi kantor, ya jadi mes, jadi kamar semua diisi sama staff. Jadi kami berlima tidur satu kamar. Nah setiap pagi untuk bangun sekolah, itu yang kecil di tengah, namanya Tina, dia yang bangunin mereka. Ketok. Nah saudara tahu, dialah satu-satunya yang pernah ngeliat saya sama Jojo tidur pelukan, ngileran, nah cuma dia. Karena dia masuk ke kamar kita lagi kita tidur semua. Dia yang bangunin anak-anak saya. Dia yang siapin sarapan buat kami. Hari ini saya bisa pakai baju rapi karena yang baju merah itu yang setrikain buat saya. Mungkin Anda akan berpikir, ya iyalah yang baju merah itu digaji sama saya. Tapi yang baju orange itu anak angkat saya dari Sumba Barat Daya. Kami kuliahin dia hari ini di Jakarta. Tapi ini anak tahu diri banget. Berapa banyak orang kita tolong gak tahu diri, benar gak? Mungkin Anda bilang gini, ya wajarlah dia baik sama Bu Heni. Enggak semua anak begitu masalahnya. Nih anak baik banget. Aduh anak saya tuh bisa makan 1 hari 3 kali dia yang perhatiin. Padahal dia kakak angkat gitu, luar biasa ya. Uci yang baju hitam, dia yang masak di rumah untuk puluhan staf di kantor kami. Ada anak-anak makan di rumah, dia yang masak. Padahal bukan kerjaan dia loh, dia gak digaji buat jadi tukang masak. Dia jaga gudang kaos. Tapi tiap pagi dia bangun pagi masakin dulu buat kita semua. Keren gak? Kadang-kadang kita lihat pahlawan tuh orang-orang yang hebat-hebat gitu. Padahal sebenarnya dalam hidup kita ada pahlawan-pahlawan tanpa jasa yang gak tenar, gak banyak ngomong, gak ada suaranya. Tapi tanpa mereka kita gak bisa bikin apa-apa hari ini. Banyak orang ketika berbuat baik sama orang lain langsung berasa udah jadi pahlawan. Udah nolong orang, udah langsung berasa gua pahlawan lu. Tahu gak seorang pahlawan itu tuh tulus. Gak punya motivasi selain dia peduli. Gak ada pahlawan yang jadi pahlawan karena pengen jasa, gak ada. Kebaikan tanpa ketulusan itu bukan kepahlawanan, tapi kemunafikan. Saudara harus tahu Anda dipanggil untuk jadi pahlawan buat orang-orang di sekitar Anda. Yesus mau kita jadi pahlawan buat orang-orang di sekitar kita. Kita baca Titus 2 ayat ke-7 sama-sama. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Anda dipanggil Tuhan jadi pahlawan dalam kebaikan. Katakan amin. Yang kedua Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Lihat, Tuhan itu panggil kita jadi hero. Kita harus jadi pahlawan buat orang-orang di sekitar kita. 2 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita harus baik sama orang, kita harus peduli sama orang. Amen. Bedanya kepo sama peduli itu ini. Kepo itu sukanya ngomongin urusan orang. Mau tahu urusan orang tapi sebatas ngerumpi aja. Itu kepo. Ngomong iya nolong enggak, itu kepo. Tapi kalau peduli, dia benar-benar care dan mau lakukan sesuatu. Banyak orang yang cuma nanya-nanya, kamu ditinggal suami kamu ya? Kesian ya kamu, ngomong doang. Itu kepo. Filipi 2 ayat 4, kita baca sama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Yesus itu menjadi teladan kita dalam kepedulian. Satu hari Yesus khotbah di depan 4.000 orang laki-laki yang dicatat begitu. Murid-murid suruh mereka pulang karena udah malam. Tapi Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 32.
Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. How thoughtful he is. Yesus itu sangat perhatian, sangat peduli sama orang. Kalau Anda yang menyebut dirimu Kristen, gak seperti Yesus yang peduli sama orang lain, Anda bukan pengikut Kristus. Yesus itu sangat peduli sama orang. Dia takut orang lapar. Dia takut orang pingsan karena kelaparan. Berapa banyak kita hari ini lihat orang lapar tapi diam aja. Berapa banyak saudara yang pengen ngasih makan 5.000 anak di Indonesia. Jangan lupa beli kaosnya. Kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Motivasi dari semua kebaikan kita akan diuji oleh orang-orang ini. Yang pertama, orang-orang tidak tahu berterima kasih. Bokamsia people. Orang-orang serakah yang udah kita bantu malah mau ciak kita. Ngerti ciak? Makan. Dan orang-orang aji mumpung yang udah ditolong kagak tahu diri. Orang-orang aji mumpung itu gak tahu diuntung. Tapi mereka inilah yang dipakai sama Tuhan untuk menguji ketulusan kita. Orang tulus tuh gak nuntut balas budi. Ingat, kalau udah berbuat baik sama orang jangan langsung ngerasa jadi pahlawan. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan kebaikan, itu mah keharusan. Berbuat baik kepada orang yang bisa membalas perbuatan kita, bahkan memuji kita, itu bukan kebaikan, itu namanya kemunafikan. Berbuat baik karena memandang muka, oh orang kaya kita harus baik loh. Itu namanya bukan kebaikan, itu kepentingan. Saya mau share 5 hal tentang seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang tulus itu doesn't keep records of his kindness. Artinya apa? Orang yang tulus itu tidak mencatat perbuatan amal baiknya. Seringkali kita kalau udah nolong orang, terus satu kali bertengkar gitu. Kita istri-istri nih yang terutama sering ya, kan kita sama. Lu gak inget ya, dulu gue berkorban buat lu. Dulu sebelum gue kawin sama lu Jo, gue pakainya Shiseido. Tapi sejak gue memutuskan jadi istri pendeta, gue pakai Haselin Snow. Disebut terus. Kalau orang gak baik sama kita, misalnya kita nolong orang, terus orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Udah tuh kita ungkit-ungkit tuh kebaikan kita. Lu dasar gak tahu diri lu. Lu ingat gak dulu lu siapa lu sebelum gue angkat lu jadi hari ini? Gue yang sekolahin lu dasar gak tahu diri lu malah buka yayasan sendiri ngambil-ngambil donatur gue. Ada lo yang gitu sama saya. Lukas 6 ayat 35, kita bersama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yesus baik sama orang yang bokamsia. Makanya kita juga harus begitu. Jangan ungkit-ungkit kebaikan kita. Orang yang tulus itu, pahlawan itu gak inget-inget jasanya. Amin. Kalau Anda suka nginget-ngingetin jasa Anda, berarti Anda tukang cari komisi. Ya kan, takut gak dibayar jasanya. Orang baik tidak mencatat perbuatan baiknya dan tidak meneriakkan kebaikannya. Kebaikan itu jadi suatu gaya hidup bagi dia. Saking memang udah gaya hidup, dia aja gak sadar dia baik gitu loh. Setiap hari jadilah agen kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tanpa mencari muka, tanpa bersuara, lakukanlah karena Anda peduli saja. Amin. You are called to be a hero. Jadilah pahlawan bagi orang-orang di sekelilingmu. Berbuat baiklah kepada mereka tanpa cari muka, tanpa teriak-teriak keluar suara. Yang kedua, pahlawan itu tidak mencari pujian dari orang lain. Sincere people doesn't seek credit from others. Matius 6 ayat keempat bilang, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada sebuah kebenaran yang diungkapkan di firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan akan memberkati kita ketika pemberian kita tidak diketahui orang.
pujian dari manusia menghalau berkah dari sorga. Kebaikan tanpa ketulusan tidak akan mendapat upah. Anda baik sama orang, tapi kalau Anda nggak tulus, Anda kehilangan upah. Baca sama-sama Matius 6 ayat yang kedua. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dengar baik, ketika Anda berbuat baik dan Anda dipuji sama orang, thank you ya, lu baik banget loh. Aduh, gak ada orang sebaik kamu. Saya kasih tahu, Anda sudah mendapat upahnya. Artinya apa? Anda kehilangan berkat dari sorga. Kalau perbuatan baikmu tidak dipuji sama orang, Anda ketemu sama orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan marah, bilang gini, makasih ya. Karena ketika orang tidak membalas kebaikan kita, itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Ketika kita berbuat baik sama orang dan orang balas kebaikan kita, ya upahnya segitu aja kata firman Tuhan. Tapi ketika kita berbuat baik sama orang, kita nolong orang, kita bantu orang, bikin hidup dia lebih baik. Tapi dia tidak tahu berterima kasih. Kita kuliahin malah dia tusuk kita dari belakang. Saya kasih tahu, itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Jadi Anda harus berterima kasih kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Amen. Yang ketiga, seorang pahlawan itu tidak mengharapkan balasan. Sincere people doesn't expect anything in return. Matius 6 ayat 34, baca sama-sama yuk. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saudara, kalau Anda berbuat baik kepada orang, supaya orang balas perbuatan Anda, itu namanya kemunafikan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata begini, perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Saya kasih tahu, itu ayatnya tidak berlaku di dalam poin ini. Maksud dari ayat perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perlakukan kamu adalah standar kita dalam mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri, ukurannya adalah memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tapi di dalam perbuatan baik, berbuatlah baik dengan ketulusan, bukan mengharapkan balasan. Banyak orang ngasih tumpangan supaya ketika dia keluar negeri juga punya tumpangan. Parah. Ada temen dari Belanda datang, sok tinggal di rumah saya, nginep aja di rumah saya. Ngomong punya ngomong, nanti saya juga ke Belanda ya, gitu. Satu hari Jojo bawa tur ke Israel. Yang ikut di situ dari berbagai negara. Salah satunya dari Kanada. Nah, kita belum pernah ke Kanada. Ci, kata salah satu peserta tur ya, kapan ke Jakarta atau ke Australia, nginep di rumah saya. Main yuk ke Australia, yuk nginep yuk ke rumah saya, kata peserta tur yang dari Australia. Ada peserta yang dari Jakarta bilang, Ci, kalau ke Jakarta sok atau nginep di rumah saya. Kayak pakai sok, bukan orang Bandung ya. Tapi buntut-buntutnya gak enak. Nanti saya juga ke Kanada ya. See? Roma 12 ayat 13, kita baca sama-sama. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Firman Tuhan bilang kita harus berusaha selalu kasih tumpangan. Artinya apa? Di rumah Anda kudu ada kamar tamu. Wah. Jangan pelit, rumah segedong. Saya ngemeng-ngemeng belum pernah ditawarin nginep di rumah jemaat Bandung. Saya kasih tahu, dari dulu sampai hari ini di rumah kami selalu ada kamar tamu. Kenapa? Karena kami suka menjamu orang-orang yang gak punya tempat tinggal. Ibrani 13 ayat 2, baca ini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat tuh. Ketika Anda terima orang di rumah, tahu nggak? Itu sebenarnya malaikat-malaikat yang hadir di rumahmu. Harus rajin memberi tumpangan, katakan kanan kirimu, jangan pelit loh. Yang keempat, seorang pahlawan itu tulus menolong semua orang tanpa memandang muka.
Sincere people help everyone. Jangan baik cuma sama orang kaya tuh. Jangan baik sama orang ngetop aja. Berbuat baik itu jangan memandang muka. Berbuatlah baik kepada semua orang tanpa punya kepentingan. Jangan cuma karena kita butuh dia baru kita baik sama dia. Orang yang gak kenal Tuhan juga bisa buat itu. Seorang hero itu harus baik sama semua orang meskipun gak punya kepentingan. Tahu gak, saya ketemu banyak orang yang kalau dimintain tolong tuh susahnya minta ampun. Tapi giliran dia punya kepentingan baik banget sama saya. Haleluya. Samaria yang baik hati. Dia gak kenal sama orang Yahudi yang baru turun. Di jalan ketemu dia tapi orang ini sudah hampir mati berdarah-darah di jalanan. Orang Samaria ini gak kenal sama orang ini. Tapi dia luar biasa banget ketika dia lihat orang itu. Dikatakan firman Tuhan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dia berani berkorban keluar minyak anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ayat firman Tuhan tuh kalau nulis detail gak ada salah. Tunggangannya sendiri. Mersinya kotor kena darah. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bukan dibawa ke pinggir jalan, ke penginapan. Berarti dia harus keluar duit. Dan dirawat sama dia. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Hebat banget tau gak orang ini? Dia gak kenal nih orang siapa. Yang 2 sebelum dia itu malah orang-orang Lewi sama imam. Lewat lihat ada orang Yahudi luka dirampok. Gak tergerak-tergerak sama sekali. Orang yang sibuk pelayanan belum tentu punya belas kasihan. Kalau Anda melayani tanpa belas kasihan, Anda bukan pelayanan. Orang ini gak kenal. Gampang nolong orang yang kita kenal, tapi gak gampang nolong orang yang kita gak kenal. Saya salut sama suami saya. Jojo itu benar-benar punya belas kasihan yang super tinggi. Saya kalah. Satu hari dia bilang sama saya gini, Hen, ada orang terbakar. Dia lagi masak, kompornya meleduk, cowok. Kebakar semua dari kepala sampai ke badan, tangannya sampai lengket di badan. Jojo bilang, kita harus tolong dia, fotonya dia kirim ke saya. Nah saya ini logika banget orangnya. Saya bilang, aduh hoax. Banyak banget yang ngirim-ngirim begini, orang sakit tolong transfer ke rekening ini. Soalnya yang luka itu cowok, yang nomor rekening cewek. Saya bilang udah jangan percaya begituan. Kalau kita gak kenal, kita gak lihat sendiri, jangan percaya. Untung saudara percaya sama Tuhan Yesus dan lewat tangan pengharapan, amin. Saudara, satu kali terus Jojo bilang gini, Jojo tuh tegas banget, dia tuh gak bisa dilawan. Transfer, saya bilang iya. Ngomong doang terus transfer gitu. Begitu transfer, gak lama orang itu ke Jakarta, masuk rumah sakit. Jojo ajak saya, ayo lihat sendiri kamu katanya gitu ya. Saya ikut dia ke rumah sakit. Bener loh, tuh orang hancur meleleh kepalanya sampai badan semua, kasihan loh. Orang Kristen. Terus tangannya dioperasi di rumah sakit itu supaya bisa lepas dari badannya karena nempel dua-duanya. Udah tinggal tulang doang. Begitu kita datang udah lepas dari badannya. Jojo kasih uang. Dia terharu banget ngelihat kita doain dia. Kakaknya juga nangis bilang terima kasih ke kita. Si Jojo bilang sama saya, tuh kan kamu gak percayaan katanya gitu. Saudara, kita kadang-kadang tuh gak mau nolong orang karena gak kenal kita pikir ya. Tapi Tuhan butuh kita. Kebayang gak kalau ada orang yang kayak saya gitu. Jangan percaya, hoax. Untung Jojo tuh punya belas kasihan. Saya bersyukurlah, udah the best lah. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jangan memandang muka waktu nolong orang, jangan cari kepentingan.
Orang yang hina di mata kamu, yang kamu tolong, itu tuh Tuhan. Tuhan yang datang lewat hidup kamu. Amin. Orang tulus tuh gak memandang muka, orang bulus selalu cari muka. Yang kelima, sincere people stay kind, though others are not kind. Seorang pahlawan itu tulus, tetap baik, meskipun orang lain gak baik. Lukas 6 ayat 32, baca sama-sama yuk. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Baik kepada orang yang baik sama kita, itu bukan kebaikan, itu keharusan. Tapi kalau kita bisa baik meskipun orang gak baik sama kita, itu ketulusan. Kebaikan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Banyak orang yang ngomong gini, orang baik tuh bodoh. Saya mau kasih tahu, kebaikan bukan kebodohan. Gak gampang jadi orang baik loh. Katakan kanan kirimu, lu pikir gampang jadi orang baik? Baik sama orang yang baik sama kita mah gampang, mudah. Tapi baik sama orang yang gak baik sama kita itu susah. Dan butuh kekuatan untuk membalas orang jahat dengan kebaikan. Kalau bukan karena taat kepada firman Tuhan. Roma berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Panggilan kita jadi hero. Kita bukan penjahat. Meskipun orang gak bersama kita, meskipun orang gak menghargai kita. Mungkin ada loh pahlawan tuh yang namanya gak tercatat. Tapi kita tetap harus baik sama orang. Saya percaya orang yang benar-benar baik gak akan berubah hanya karena orang lain gak baik sama dia. Orang yang gak murni baik, begitu dijahatin baru ketahuan. Kalau Anda mau nilai sifat aslinya orang, lihat reaksi dia waktu dia disakiti orang. Kalau Anda sebagai anak Tuhan masih pakai prinsip dunia, gigi ganti gigi, mata ganti mata, Anda gak punya kasih. Tapi kalau kita pahlawan Tuhan, orang jahat sama kita, kita harus balas dengan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat 17 bilang gini, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Aduh udah banyak banget deh yang jahatin kita. Tapi saya sama Jojo selalu balas dengan kebaikan aja. Kenapa sih kekristenan itu identik dengan kebaikan? Saudara tahu gak kekristenan identik dengan kebaikan? Begitu orang dengar orang Kristen, orang langsung gini, oh pasti baik dia. Kita aja kalau cari pegawai dulu nih, carinya orang Kristen. Kenapa? Pasti jujur, pasti baik, pasti setia, pasti gak ngutang, pasti gak nyolong, pasti gak telat. Ternyata, sami mawon. Seharusnya orang Kristen tuh baik. Kekristenannya tuh identik dengan kebaikan. Why? Karena Kristus itu baik. Kebaikannya itu dikenal dunia. Makanya begitu Anda gak baik, dunia akan bilang, kok orang Kristen kayak gitu? Lukas 23 ayat 34 merupakan puncak kebaikan Kristus bagi dunia. Ketika orang-orang yang mencaci dia, menyumpahi dia, meninju mukanya, menusuk dia, mereka yang meludahi dia. Yesus itu ya gak marah, gak meludahi balik, gak keluar sumpah serapah, gak mengutuki mereka. Aduh kalau saya jadi Yesus, gue kedipin mata mati semua. Tapi Yesus gak marah, he's the real hero. The hero of kindness. Pahlawan kebaikan. Terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada dia. Yesus bilang gini, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dia gak keluar sumpah serapah, yang keluar dari mulutnya cuma doa. Siapa di antara Anda yang Anda dijahatin sama orang? Orang gak tahu terima kasih. Orang menusuk Anda dari belakang. Orang mengecewakan Anda sudah banyak berkorban tapi pasanganmu mengecewakanmu. Mungkin malah selingkuh. Saya mau kasih tahu, berdoalah seperti Yesus. Kita gak bisa lupa sama kesalahan orang. Tapi kita bisa jadikan itu pelajaran buat masa lalu kita. Bagaimana cara kita lupa mengampuni? Bukan lupa total, tapi intinya berhenti memikirkan kesalahan orang. Dan kita bisa tulus ngampunin orang. Ikuti doa Yesus. Saya lakukan itu buat orang-orang yang jahatin saya. Saya bilang, Bapa, aku mengampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tahu gak, seketika
rasa sakit itu hilang. Perbuatan-perbuatan jahat orang itu terhadap saya lupa langsung. Sampai hari ini saya udah gak ingat-ingat lagi. Teruslah berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Sampai mereka bingung mau bikin jahat apa lagi. 1 Petrus 2 ayat 15 tuh bilang gini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Perbuatan baik kita akan membungkamkan mulut-mulut para pemfitnah, katakan amin. Kebaikan kita akan membungkam mulut-mulut mereka yang jahat terhadap kita. Banyak orang yang mulutnya jahat sama kita, ngomongin kita di belakang, fitnah kita yang ini yang itu, padahal kita gak buat semuanya. Jangan marah, tetaplah berbuat baik. Kebaikan akan membungkam mulut mereka. Jangan berhenti menebar kebaikan hanya karena Anda gak dihargai orang. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena Anda gak dihargai, dikecewakan, bahkan dimanfaatkan. Saya kasih tahu, hanya orang yang bermanfaat yang bisa dimanfaatin. Ketika orang manfaatin Anda gak usah heran karena Anda orang yang bermanfaat. Hidupmu berguna. Cuma orang yang hidupnya berguna yang bisa dipakai orang. Amin. Jangan kecewa, saya udah bilang tadi, kalau Anda tidak kecewa, dengar, bagian sorga yang membalasnya. Jangan sakit hati. Ketika kita baik sama orang, orang balas dengan kejahatan. Jangan minum racun kepahitan. Tebarkan kebaikan. Percayalah, upah dari Tuhan akan datang. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, tunggu waktu Tuhan. Dikatakan kita akan menuai, katakan amin. Dengan syarat kita gak boleh jadi lemah. Anda sudah berbuat baik, jangan kecewa. Supaya Anda menuai pada waktunya Tuhan. Sadarkah Anda bahwa Anda ada hari ini di tempat di mana Anda berdiri hari ini? Itu berkat pahlawan-pahlawan yang Tuhan kirim dalam hidupmu. Pernahkah Anda terpikir kalau tanpa mereka Anda ada di mana? Kemarin dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saya bersama 2 anak asuh saya, kami ngobrol, kami bercanda. Resa salah satu anak asuh saya dari Sumba Barat. Dia dari kecil ikut di Feeding and Learning Center kami di Wikaraba, pedalaman Sumba Barat. Ikut Tangan Pengharapan. Kemudian ketika dia berumur 15 tahun, dia mau dikawinkan sama salah satu preman penguasa di kampungnya. Dia udah diminta, mau diambil. Dia nangis, dia mau sekolah, umurnya 15. Terus kemudian koordinator cerita ke saya, Bu Heni, ini ada anak kita yang mau dikawinin umur 15. Dia pintar Bu, juara 1 terus di sekolah. Saya langsung jemput dia, bawa dia ke Jakarta. Hari ini dia ada sama saya, dia sudah kuliah, sedang kuliah di ASMI saat ini. Udah ikut kami dari 6 tahun lalu. Anak ini, saya bilang sama dia di mobil, Resa, kebayang gak kalau waktu itu kamu gak keluar dari Sumba? Gak dibawa sama Tangan Pengharapan ke Jakarta. Kamu sekarang lagi ngapain ya? Kita bercanda. Dia bilang, iya mama, lagi bakar kapur di atas gunung, kata dia. Saya bilang, itu mah masih mendingan. Lu gendong anak 2 kayaknya, saya bilang. Dia bilang, iya ya. Menyadarkan saya, kalau bukan karena Tuhan dan orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup saya hari ini, saya gak ada hari ini. Saudara, hero saya sih Jojo. Saya gak punya hero yang saya ingat gimana-gimana banget. Sepanjang hidup karena susah terus dari kecil. Terus kayaknya orang tua gak peduli, saudara juga gak peduli. Saya susah banget gitu dulu. Saya coba-coba ingat siapa ya hero saya yang menolong saya sampai hari ini. Saya cuma ingat Jojo. Jojo itu yang bawa saya kenal Tuhan. Jojo lah yang mengenalkan Kristus kepada saya. Siapa yang pernah mengenalkan Kristus dalam hidupmu? Dialah hero. Amen. Waktu pacaran Jojo banyak nolong saya. Waktu saya harus jualan, dia yang angkatin jualan saya di gereja. Jojo tuh keren banget. Mother Teresa.
Mother Teresa bilang ini, not all of us can do great things, but we can do small thing with great love. Amen. Anda mungkin gak bisa ke Papua, ke NTT, kemana-kemana berjuang angkat bambu runcing. Tapi dengar, ketika Anda bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar, Anda sudah jadi pahlawan buat Tuhan. Saya mau tutup Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dengar baik, banyak pendeta bilang, kekristenan bukan tentang kebaikan. Anda jangan berpikir dengan berbuat baik Anda bisa masuk surga. Jujur saya tidak setuju dengan omongan itu. Saya setuju bahwa kita masuk surga karena Tuhan Yesus. Tapi jangan bilang bukan karena kebaikan. Karena Yesus itu baik dan dia mau kita jadi orang baik. Perbuatan baik itu penting. Gara-gara khotbah yang seperti itu, banyak orang Kristen jadi gak baik. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Tuhan ingetin saya untuk cerita. Bukan untuk memegahkan diri sendiri. Tahun 2008, Chloe Zoe masih kecil. Umur 3 tahunan. Saya dipanggil Tuhan untuk ke pedalaman-pedalaman Indonesia. Jadi saya mulai merintis tangan pengharapan yang masuk pedalaman itu mulai awal 2008. Bulan Maret kira-kira. Saya banyak ninggalin anak-anak di rumah. Chloe Zoe masih kecil, saya sering ninggalin di rumah. Bahkan Axel lahir, saya masih menyusui aja, saya terbang keliling Indonesia ke pedalaman-pedalaman, saya udah buang ASI kemana-mana. Udah nabur ASI saya di pedalaman Indonesia. Saya gak mau karena saya sayang anak saya. Bagi saya mereka segalanya. Tapi panggilan Tuhan itu gak bisa menahan saya. Saya terpaksa pergi meninggalkan mereka. Dan saya punya pengasuh yang mengurus Chloe dan Zoe dan Axel waktu itu. Satu hari salah satu pengasuh Zoe, dia datang kepada saya, dia pinjam uang. Dia bilang, Ci pinjam uang dong, kakak saya sakit. Terus saya kasih uangnya, dia transfer ke kampung untuk bantu kakaknya. Saya pikir saya nolong dia lah. Nah, orang yang ditolong, suster ini, pengasuh saya ini, malah jahat sama saya. Jahatnya minta ampun. Suka ngelawan, suka ngomong yang jahat, suka ngomong yang enggak. Kemudian satu malam anak saya nangis, Zoe nangis. Saya kan tidur satu kamar sama mereka waktu mereka masih kecil. Waktu saya bangun, Zoe nangis kenceng. Nah, pengasuhnya ini karena ngantuk, kesal, dia bangun, dia pukul Zoe. Blok! Saya lihat, saya mau tegur tapi waktunya gak tepat. Saya sedih banget gitu loh. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau panggil aku untuk ke pedalaman. Tapi kenapa Tuhan gak kasih orang yang bisa nolong anak-anakku? Gitu. Saya doa sama Tuhan, kasih saya orang yang baik dan sayang sama anak saya gitu. Besok paginya saya ngomong sama dia, saya bilang, kenapa kamu pukul Zoe? Saya bilang, saya kan udah nolong kamu, saya kan udah pinjamin kamu uang waktu kamu mau nolongin kakak kamu sakit. Waktu saya ngomong gitu, dia langsung marah. Cici nyebut-nyebut kebaikan ya, gak tulus ya. Cici nolong saya, Cici cerita-cerita kayak begitu, Cici gak tulus ya. Saya kaget. Dari dialah saya belajar arti ketulusan. Kalau udah bantu orang, jangan suka diceritain lagi gitu loh. Jangan diungkit-ungkit. Orang tulus gak mencatat perbuatan baiknya. Saya langsung kaget, kenapa saya ngungkit-ngungkit? Gak lama setelah dia ngelawan gitu ke saya, dia disundut tawon. Kita lagi di pinggir kolam renang, ada lebah lewatnya ke saya, nyundutnya dia. Saya kaget. Saat itu saya gak mikir jahat ya, tapi hari ini saya ketawa juga, dasar kualat lo sama gua. Saat itu mah saya panik, aduh kesundut tawon. Cepet-cepet saya tolongin dia, dia langsung meriang, panas sampai 40 derajat, saya panik, saya tolongin. Akhirnya ternyata bawa ke dokter dia kena tipes. Kok bisa disundut tawon jadi tipes? Saya juga baru tahu. Nah, kemudian saya tolong dia terkapar di ranjang gak bisa ngapa-ngapain. Saya masak buat dia, saya suapin dia makan, saya kompresin biar panasnya turun, saya bawa dia ke dokter kasih obat. Selama dia sakit saya rawat dia sampai sembuh. Setelah itu dia pulang dan tidak pernah kembali lagi sampai hari ini. Seringkali kayaknya gak masuk akal ya. Kenapa orang udah kurang ajar kayak gitu sama kita, orang udah gak baik kayak gitu. Kita malah balas dengan kebaikan. Tapi saya mau bilang itu kekuatan.
Kalau kamu bisa balas kejahatan orang dengan kebaikan, Yesus menang. Amin. Jadilah orang yang tulus, berbuat baiklah kepada semua orang. Tuhan mau kita jadi orang baik dan orang yang peduli sama orang lain. Pulanglah dan jadi pahlawan bagi orang-orang di sekelilingmu. Kamu ada hari ini karena orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Jadilah pahlawan juga untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati, kita doa.